Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal 'aida min akbari sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. Getar membahana suara takbir di hamparan Mayapada. Sujud bertasbih jiwa semesta, berkesadaran luhur ungkapkan puja dan puji syukur. Syukur alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat untuk bisa hadir memenuhi panggilan Allah dalam rangka sholat Idul Fitri di tengah lapang dan musola. Terbukti di mahakarya, tercipta di jagat raya, tak layak diri insani sombong bersaing dengan kebesarannya. La ilaha illallah, syahdu mendayu lantunan tahlil, di sudut hati menyibak sukma, mata rantai bencana dan hidup bahagia, sebagai tanda kasih ilahi, tanda peringatan. Kiranya tumbuhkan benih kesadaran merakit iman. Walillahil hamd, lembut mendayu lantunan tahmid, paparkan keterpujian ilahi. Sesaat dalam gejolaknya suasana kehidupan, syahdu mengalun takbir, tahlil dan tahmid. Bangkitlah jiwa untuk bersolat Idul Fitri di masjid yang mulia ini, Nurul Huda. Hadirin sidang solat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, izinkan khatib kali ini senantiasa menasehati dan berwasiat kepada diri khatib sendiri dan khususnya kepada seluruh jamaah. Syukur alhamdulillah, sebulan penuh kita ditempa dan dididik dalam rangka untuk menunaikan ibadah, yaitu di bulan suci Ramadan. Harapan kita dalam rangkaian ibadah mulai dari awal bulan sampai hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah yang kita tunaikan, diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin.
Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, tentunya hari ini kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddah. Hendaklah kita menyempurnakan bilangan puasa. Setelah itu walitukabbirullah, dan agungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? Ala ma hadakum. Setelah kita menunaikan ibadah bulan Ramadan sebulan penuh, kemudian hari ini kita mengagungkan, disunahkan untuk mengagungkan nama Allah. Setelah itu kita diberikan oleh Allah ala ma hadakum, hari ini kita diberikan nikmat, diberikan petunjuk oleh Allah supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur, wala'allakum tashkurun. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, izinkan kali ini saya akan menyampaikan satu tema, Idul Fitri pembuka pintu-pintu rezeki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu Allah hadirkan kita di muka bumi ini tidak semata-mata dibiarkan saja, diabaikan. Tentunya kita tetap diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana semua yang Allah turunkan, yang Allah bebankan kepada kita, ini adalah sebuah amanah, titipan. Mulai dari anak, istri, semua harta kita ini adalah titipan. Tentunya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72, inna aradnal amanah, kata Allah, sungguh aku pernah tawarkan sebuah amanah kepada siapa hadirin? Alas samawati wal ardi wal jibal. Allah berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Pertanyaan kita, apakah langit, bumi dan gunung menerima amanah dari Allah? Fa'abaina ayyahmilnaha. Mereka ketakutan, wa asfaqna minha. Ketika Allah berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, ketakutan. Terus kemudian amanah diberikan kepada siapa? Wa hamalahal insan. Dibebankanlah amanah ini kepada manusia termasuk kita semua. Innahu kana zaluman jahula. Peringatan yang ayat terakhir ini, subhanallah hadirin, ketika Allah sudah memberikan amanah kepada kita, ayat ini yang terakhir, innahu kana zaluman jahula. Hadirin yang dirahmati Allah, sungguh manusia ini sangat zalim dan sangat bodoh. Dalam salah satu tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, kapan manusia disebut zalim? Ketika manusia ini tidak menunaikan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan manusia disebut bodoh? Ketika kita sudah tahu melakukan maksiat itu ada konsekuensinya. Tentu hadirin yang dirahmati Allah, semua yang diberikan oleh Allah ini sebuah titipan amanah yang harus kita tunaikan. Untuk apa? Untuk mencari, untuk mengerjakan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebagaimana di tema ini, di bulan Idul Fitri ini Allah akan membuka pintu-pintu rezeki. Tentu kita sebagai manusia tidak memungkiri butuh dengan rezeki. Manusia butuh dengan nafkah. Yang kemarin di bulan suci Ramadan mungkin sedikit harta yang kita cintai banyak kita keluarkan untuk fakir dan miskin, untuk memberikan, saling peduli kepada saudara-saudara kita. Tentu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa itu rezeki?
Rizki itu ada dari kata rozaqah. Segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepada manusia untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi ini. Maka tentu, apakah Allah biarkan ketika kita hadirkan, Allah hadirkan di muka bumi ini? Tidak, hadirin. Tetap Allah memberikan perhatian sepenuhnya kepada kita. Rizki pun Allah tata, rezeki pun Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Hud, wa ma min dabbah fil ardi, wa ma min dabbatin fil ardi, tidak ada satupun yang bergerak, tidak ada satupun yang bernyawa, gegeremet dalam bahasa Jawanya itu, di muka bumi ini, illa alallahi rizquha, dijamin oleh Allah rizkinya. Ketika kita lahir, ketika ibu-ibu sedang lahir, Allah tetap menjamin rizki anak-anak kita. Kemudian pertanyaan kita, apakah cukup kita berhenti hanya menunggu rizki dari Allah saja? Tidak, hadirin yang dirahmati Allah. Allah perintahkan untuk segera kita bertebaran di muka bumi ini, mencari anugerah Allah, mencari rizki Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Al-Jumu'ah, faiza qudiyatis shalah, ketika kita telah selesai menunaskan sholat Jumat di dalam tafsir ini, fantashiru, bertebaranlah kita. Intinya kita disuruh untuk bekerja. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, untuk mencari anugerah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu untuk memudahkan pintu-pintu rizki Allah, untuk mengambil, untuk memperlancar rizki-rizki Allah ini, ada 2 amalan, 4 amalan. 2 amalan itu adalah amalan akhirat. Sebagaimana kita tahu perintah beristighfar, memperbanyak istighfar dan taubat. Ini amalan akhirat untuk memudahkan pintu-pintu rizki Allah turunkan kepada kita. Allah tegaskan dalam surah Hud, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam ayat ini ada peristiwa yang penting. Ketika itu Nabi Nuh bersama umatnya, bersama kaumnya, beliau sampai diejek anaknya yang bernama Kan'an. Kenapa ayah Anda membuat kapal di tengah-tengah bukit, di atas bukit? Tidak masuk akal. Apa kata ayah? Anakku, ini adalah perintah Allah. Singkat cerita, umatnya diajak oleh Nabi Nuh untuk senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah. Sampai-sampai para umatnya Nabi Nuh ini bertanya, mengadu kepada Nabi Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Perbanyak istighfar kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah pintu rizki akan dimudahkan oleh Allah ketika kita selalu beristighfar kepada Allah. Yursilis sama alaikum midrara. Dalam ayat berikutnya Allah turunkan hujan, wa yumditkum bi amwalin wal banin, dan memperbanyak harta benda dan anak-anak kita. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah 2 amalan akhirat yang memudahkan kita untuk membuka pintu-pintu rizkinya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, amalan taubat. Hadirin yang dirahmati Allah, kenapa ciri orang yang sukses itu pandai beristighfar dan pandai untuk bertaubat kepada Allah? Allah sudah tegaskan di dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertobatlah kalian semua, diikat dengan ayyuhal mu'minun. Kalau kita merasa beriman kepada Allah, kemudian kita merasa sombong di hadapan Allah,
di mana kita memposisikan Allah, di mana kita mengaku kalau kita beriman kepada Allah. Maka kata ini adalah watubu ilallah, perintah untuk bertaubat, bersegeralah, tidak menunggu ketika kita sudah tua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun, ayat ini menyebutkan dengan kata kunci orang yang beriman itu pandai bertobat kepada Allah. Orang beriman pandai beristighfar kepada Allah. Kemudian diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin sukses dunia, sukses akhirat, dan dimudahkan rezeki kita, pandailah beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Kenapa hadirin kok kita harus pandai bertobat? Karena sesungguhnya yang menghambat rizki Allah itu adalah dosa-dosa kita. Karena kesalahan kita yang sering sombong dengan Allah, sombong dengan manusia, membanggakan dirinya karena dia sukses, kalau bukan karena saya. Hadirin yang dirahmati Allah, ini nasihat bagi saya dan kita semua. Dosa-dosa kita yang menghambat rizki kita, dosa-dosa kita yang menjadikan hidup ini menjadi sumpek, sempit dan ruwet, angel, karena dosa kita. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Toha ayat 124, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'radha an dzikri, barang siapa yang berpaling dari aku, kata Allah, dinasehati tidak mau karena cinta dunia, takut mati, beramal soleh tanpa ilmu. Disinilah orang yang a'radha an dzikri, berpaling dari Allah. Maka ingat dalam ayat ini berikutnya, fa innalahu ma'isyatan donkah, kehidupannya akan sempit, ruwet dan sempit. Naudzubillah, orang yang sudah berpaling jauh dari Allah, wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Naudzubillah hadirin, dikumpulkan nanti ketika kita di akhirat, kalau kita sudah berpaling dari Allah, disuruh sholat tidak mau sholat, disuruh puasa tidak mau puasa, disuruh zakat pun tidak mau. Ingat, wa naksyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kita diperkumpulkan bersama orang-orang yang buta. Naudzubillah. Hari ini kita di dunia bisa melihat dengan badan yang sehat, mata bisa melihat, tapi ingat, kalau sudah kita berpaling dari Allah, dengan aturan Allah tidak mau, apa yang sudah dicontohkan Rasulullah tidak mau, maka ingat, hidup kita akan sempit dan akhir hayat kita nanti diperkumpulkan dengan orang-orang yang dalam keadaan buta. Naudzubillah. Oleh karena itu hadirin, untuk mensukseskan kehidupan ini adalah supaya kita mendekat kepada Allah, menghadirkan Allah dimanapun kita berada. Pasti Allah akan memudahkan kehidupan kita. Yang kedua hadirin, amalan akhirat untuk memperlancar rizki kita adalah beriman dan bertakwa. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kesulitan ini akan menjadi mudah. Dalam kehidupan ini, ketika kita diberi kesulitan, akan dimudahkan oleh Allah dengan kata kunci kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Apa kata iman itu? Percaya 100%, jangan 99%. Dan takwa itu apa? Hati-hati. Al-khauf war-raja, takut dan mengharap Allah. Disinilah fa insyaallah pintu-pintu rezeki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadirin, dalam surah Al-A'raf ini ditekankan dan ditegaskan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu, jika seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh negeri kita, keluarga besar Pondok Sidokari Indah ini,
kalau kampungnya ini beriman dan bertakwa kepada Allah. Yakinlah, di dalam ayat ini ada lamu taukid, meyakinkan supaya kita tidak ragu-ragu. Apa betul kalau kita beriman dan bertakwa itu akan dibukakan pintu rezeki Allah? Jelas ayat ini. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Mudah-mudahan yang hadir hari ini, yang sakit disembuhkan, yang sulit, yang mungkin hari ini kita dililit dengan hutang, segera dimudahkan oleh Allah. Dan anak-anak kita yang diuji mungkin gak nganut sama orang tuanya, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Hadirin yang dirahmati Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama. Allah bukakan keberkahan dalam kehidupan kita. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah amalan, dua amalan akhirat supaya Allah memudahkan pintu-pintu rizki kita. Kemudian dua amalan sosial di dunia supaya pintu-pintu rizki Allah ini turunkan di muka bumi ini. Yang pertama adalah sambung silaturahim. Silman kotoak, sambung apa yang keluarga kita yang putus. Silman kotoak, karena sesungguhnya menyambung seduluran ini akan memudahkan kehidupan kita. Dengan menyambung tali silaturahim, dawa umure, sehat awae, akeh rezekine, amin ya rabbal alamin. Rasulullah sudah mengingatkan kita, man ahabba ayub satalahu fi rizki wa yunsalahu fi asari falyasil rahimahu. Itulah dua amalan untuk di dunia kita, yaitu sosial. Ayo, mumpung di bulan Idul Fitri, yang mungkin dengan tetangga satu dengan tetangga yang lain tidak saling sapa, di mana kita memposisikan kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah saja masih memperhatikan kita, sayang dengan kita. Tapi mengapa diri kita manusia yang lemah, merasa sombong, merasa hebat karena dunianya mungkin. Ingat, ini adalah titipan amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu mari kita sambung silaturahim ini dengan tujuan untuk apa? Supaya kehidupan ini ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan duniawi untuk memudahkan pintu-pintu rezeki adalah bersedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin kalimat sodako, infak, zakat mudah kita dengarkan, tapi sulit untuk kita aplikasikan. Kenapa hadirin? Jangan sampai sedekah kita ini akan ditolak. Saya ulangi lagi, jangan sampai sedekah kita nanti pada suatu zaman ditolak. Rasulullah SAW berwasiat kepada kita. Hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim. Tasaddaku sami'tu Rasulullah. Rasulullah mendengar, para sahabat ini mendengar. Kata Rasulullah, tasaddaku fa innahu ya'ti alaikum zaman. Segeralah bersedekah, karena nanti akan datang suatu zaman yamshi ar-rajulu bisodaqatihi. Kata Rasulullah, diingatkan kita, wasiat Rasulullah, segera bersedekah. Nanti ada seorang rajul, kalau disebut rajul ini kita tidak mengenal, membawa sodakonya berupa apa? Kalau hari ini mungkin berupa beras, berupa sembako, berupa uang. Tapi di zaman ini kata Rasulullah, membawa sodako berupa emas. Hadirin yang dirahmati Allah, luar biasa. Komoditas yang paling mahal yaitu emas. Fala yajidu mayakbaluha. Tapi maaf hadirin, orang ini membawa sodakonya berupa emas, tidak ada yang mau menerima. Tidak ada yang mau menerima sodakoh berupa emas, hadirin. Naudzubillah hadirin yang dirahmati Allah, jangan sampai
kita dipertemukan dengan orang-orang yang nantinya sedekah kita ini ditolak. Berarti intinya nanti pada suatu zaman kita menjadi orang yang kaya raya. Terus kemudian yaqulu ar-rajul, ketemu dengan seorang rajul, laki-laki yang juga tidak dikenal. Dipanggil, wahai saudaraku, hari ini kamu mau sedekah? Iya Pak, tapi saya membawa emas ini tidak ada yang mau menerima sedekah saya. Apa kata orang yang satu ini? Saudaraku, ingat, lau cita bil amsi laqabil tuha. Seandainya dulu kamu, ketika kamu diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki yang cukup, kenapa kamu tidak pernah bersedekah? Hari ini kamu mau bersedekah emas, tidak ada yang mau menerima. Wala hajatalana, tidak ada yang butuh. Oleh karena itu dalam hadis singkat ini kita bisa ambil pelajaran. Mumpung Allah masih takdirkan kita hidup di dunia, dan Allah takdirkan kita dengan dicukupi oleh Allah rizki kita, segeralah kita bersedekah. Tidak akan habis harta kita. Mana qasat min sedaqatin minal mal. Ketika kita mengeluarkan sedikit harta yang kita cintai, mboten telas, tidak habis hadirin. Justru akan diberikan nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, lan tanalul birra, kebaikan kita, salat, puasa kita, zakat kita belum sempurna sebelum kita hatta yunfiku mimma tuhibbun, sebelum kita menafkahkan sedikit harta yang kita cintai. Oleh karena itu hadirin, ada dua amalan supaya Allah membuka pintu-pintu rezeki kita. Yang pertama, segera sambung silaturahim. Yang kedua, segera bersedekah. Fa insyaallah hidup kita akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah. Sebelum berdoa, tirukan saya, tarik nafas, kemudian beristighfar 3 kali. Pejamkan mata, tarik nafas, keluarkan dengan mengucap istighfar, astaghfirullahaladzim. Tarik nafas lagi, hembuskan dengan membaca istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Tarik nafas, hembuskan dengan mengucap astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa zakatana wa wudu'ana wa qiraatal Qur'an wa tadarruana wa takhashuana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, zat yang maha penerima, terimalah sholat kami, puasa kami, rukuk dan sujud kami, sedekah dan zakat fitri kami, dan semua rangkaian ibadah kami selama ini ya Allah. Ya Allah, mudahkan rizki kami, anugerahkan kami untuk dengan rizkimu ya Allah. Aku tunduk patuh dengan aturan-aturanmu ya Allah. Zat yang maha pemaaf, hiasi hati kami untuk mudah memaafkan
saudara-saudara kami, dan kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Pondok Sidokari Indah. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.